Halo, selamat datang di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan materi mengenai besaran dan satuan, yaitu materi pengukuran dan alat ukur. Nah, di sini, mengukur itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Nah, pengukuran merupakan proses membandingkan sesuatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Nah, sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur itu disebut dengan alat ukur. Nah, apa saja sih alat ukur yang akan kita bahas? Itu yang pertama, alat ukur untuk mengukur panjang suatu benda. Itu contohnya ada jangka sorong, ya, ada penggaris, ada mikrometer skrup, ya, ada nanti rolometer. Itu masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Misalkan jangka sorong. Nah, jangka sorong ini selain juga untuk mengukur, bisa digunakan untuk mengukur kedalaman dari suatu benda, ya. Kalau penggaris sudah jelas ya, ini sudah sering kita gunakan. Ini penggaris ini bisa untuk digunakan untuk mengukur panjang atau lebar dari buku, itu ya. Kalau misalkan untuk mengukur luas bangunan, panjang dari bangunan, itu misalkan suatu ruangan berapa sih panjangnya, itu kita bisa menggunakan rolometer itu ya. Kalau kita menggunakan penggaris, susah ya kita mengukurnya. Oke. Untuk mikrometer skrup, ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan dari suatu benda. Ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu pada penggaris. Nah, kita sering ya menggunakan untuk mengukur suatu benda menggunakan penggaris. Jadi untuk melihat berapa sih nilai atau hasil pengukuran itu yang benar, itu kita melihatnya dari posisi ini. Perhatikan ya, digambar pada posisi atas. Tidak boleh dari miring, dari sisi kanan atau sisi kiri kita melihatnya, tapi dari atas itu. Nah, jadi di sini mistar itu atau penggaris itu mempunyai tingkat ketelitian itu adalah 1 mm atau 0,1 cm. Itu tergantung dari penggarisnya itu. Ya. Nah, selanjutnya jangka sorong. Nah, jangka sorong itu digunakan untuk mengukur ketebalan. Maaf ya, kedalaman ya, kedalaman. Dan juga panjang ya. Nah, ini ada rahang atas, rahang sorong atas, skala utama. Nah, ini di sini angka-angka yang ada di atas ini itu disebut dengan skala utama, sedangkan yang di bawahnya itu disebut dengan skala nonius, ya. Nah, ini ya ada besi panjang ini untuk mengukur kedalaman, ya, kedalaman dari sebuah benda. Ini rahang tetap bawah, rahang sorong bawah. Yang ini bisa digeser ya sesuai dengan ukuran dari bendanya. Jadi gini. Nah, jangka sorong mempunyai tingkat ketelitian itu adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Ya. Itu. Nah, bagaimana cara membacanya? Oke, perhatikan contoh. Dalam contoh, perhatikan gambar. Nah, ini di atas ini adalah skala utamanya. Di bawah ini adalah skala nonius. Oke, kita lihat dulu skala utama. Skala utamanya, perhatikan sampai di 0, ya. Jadi 2, di sini mulai dari 2, berarti 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Berarti skala utamanya 2,7. Kenapa 2,7? Enggak 2,8? Perhatikan 0 ini berada di depan angka ini ya, garis ini. Jadi kita makanya sampai di 2,7. Itu ya. Nah, kalau skala noniusnya, lihat perhatikan garis ini. Menentukan skala nonius itu adalah skala yang berhimpit, skala nonius yang berhimpit dengan garis skala utama. Nah, yang berhimpit atau menjadi satu itu kan ini. Itu adalah 6. Maka dikalikan dengan ketelitiannya, yaitu 0,01 cm. Sehingga menjadi 0,06 cm. Nah, jadi skala yang terbaca
itu adalah 2,7 cm ditambahkan dengan 0,06 cm, yaitu 2,76 cm. Nah, itu untuk jangka sorong. Nah, yang ketiga, selanjutnya itu adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup di sini digunakan untuk mengukur ketebalan dari suatu benda, ya. Nah, mikrometer skrup ini mempunyai tingkat ketelitian itu adalah 0,01 mm. Biasanya mikrometer skrup itu dalam satuan milimeter, kalau jangka sorong itu dalam satuan sentimeter. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, ini perhatikan. Tetap sama seperti di jangka sorong, di mikrometer skrup ada skala utama dan ada skala nonius, ya. Oke. Nah, jadi di sini yang ditunjukkan bergambar itu adalah skala utamanya 3,5. Ingat ya, di bawah ini adalah 0,5-nya. Jadi 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Jadi skala utamanya adalah 3,5 mm. Sedangkan skala nonius yang berhimpit ini. Nah, sampai di sini. Dari sini ya. 10, 11, 12. Kalikan dengan ketelitiannya, jadi 0,12. Sehingga hasil pengukurannya itu adalah 3,62 mm. Atau misalkan dijadikan cm bisa, itu menjadi 0,362 cm. Oke, itu untuk mikrometer skrup. Nah, itu alat ukur untuk mengukur panjang suatu benda. Selanjutnya, untuk mengukur massa. Nah, alat ukur untuk mengukur massa itu adalah neraca. Jenis neraca itu ada banyak ya. Ada neraca sama lengan, seperti ini. Gambar, perhatikan gambarnya. Terus ada neraca 3 lengan, ya. Ini yang House ya, neraca House ini biasanya ada di laboratorium. Oke, ada 3 lengan. Ini sampai bisa mengukur itu adalah 2610 kg. Ya, dengan ketelitian 0,1 gram. Sedangkan neraca 4 lengan itu bisa massanya sampai 310 gram dengan ketelitian 0,01 gram, ya. Nah, ini contohnya. Yang 3 lengan. Nah, contoh cara membacanya di sini ya. Lengan depan, lengan itu adalah 5,5 gram. Terus lengan tengahnya ini 20 gram. Lengan belakang itu adalah 200 gram. Jadi, massanya misalkan mengukur gula pasir gitu, misalkan di laboratorium ya, itu adalah 225,5 gram. Itu, oke. Cara penggunaan ya, ingat ya. Nanti ditambahkan angka yang ditunjukkan di lengan depan, ditambah dengan lengan tengah, ditambah dengan lengan belakangnya. Oke. Nah, yang ketiga itu alat ukur waktu. Contohnya, ya jam matahari, ya jam dinding, stopwatch, ya, atau bahkan bisa jam tangan gitu ya. Yang keempat, alat ukur listrik. Itu ada ampere meter, ada voltmeter, ada ohmmeter. Kalau ampere meter ini digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Kalau voltmeter itu untuk mengukur tegangan, sedangkan ohmmeter itu untuk mengukur hambatan, ya. Nah, yang kelima, alat ukur suhu. Alat ukur suhu itu apa? Tahu kan ya, termometer. Nah, termometer di sini ada beberapa jenis, ada termometer klinis atau badan, ya. Ini sering kita pakai ya kalau kita misalkan lagi demam, kita ukur suhu badan kita, ya. Ada termometer laboratorium atau termometer raksa, ya. Termometer ruangan. Di dalam ruangan-ruangan itu ada termometernya. Kita untuk mengetahui suhu dalam ruangan itu berapa. Termometer bimetal, ya. Dan ini termometer hambatan. Oke. Nah, skala termometer, kita tahu bahwa jenis termometer itu ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, kayak gitu ya. Nah, ini
Kalau Celsius, dia memiliki titik tetap atas atau titik didihnya itu adalah 100. Sedangkan titik bawahnya 0. Fahrenheit 212, titik bawahnya 32. Kalau Reaumur itu adalah 80, ini adalah 0. Kalau Kelvin itu adalah 373, sedangkan titik bawahnya itulah 273. Nah, ini untuk Fahrenheit, perbandingan skalanya. Di mana dapat 5 atau 9, ini 4, ini 5. Perbandingannya nih. Titik bawah ini ya, kita sederhanakan. Jadi perbandingannya ya. Tapi harus titik bawahnya 0. Nah, kalau Fahrenheit kan belum 0, berarti kurangi dulu. 212 dikurangi 32, itu 180. Kalau ini Kelvin juga gitu, kurangi dengan titik bawahnya dulu, biar dia 0 ya. Baru nanti 100, 180, 80, sama 100, itu disederhanakan. Dibagi dengan 20, itu akan mendapatkan untuk Celsius perbandingannya 5, Fahrenheit dia 9, Reaumur dia 4, Kelvin dia 5. Itu, oke? Nah, karena tadi kita mengurangi dia yang Fahrenheit sama Kelvin itu dengan yang Fahrenheit 32, sedangkan yang Kelvin itu 273, maka nanti di hasil itu kita tambahkan ya. Nah, ini ditambah saat dia ditanyakan atau dicari. Kalau dikurangi saat dia diketahui. Oke, itu ya. Nah, ntar kita ke contoh soal ya. Ini rumusnya. Jadi untuk mencari suhu ya, suhu yang dicari itu sama dengan skala yang dicari per skala yang diketahui dikali dengan suhu yang diketahui. Nah, ini saya kasih rumusnya ya. Nah, oke. Biar jelas lagi kita ke contoh soal aja. Misalkan 20 derajat Celcius, berapa derajat Reaumur, berapa Fahrenheit, berapa Kelvin? Ya. Oke, yang pertama dari Celsius ke Reaumur. Dari Celsius ke Reaumur, kalian ingat perbandingan skala Reaumur yang dicari kan? Reaumur 4, Celsiusnya skalanya adalah 5, berarti 4/5. Lihat di tabel tadi ya, perbandingan tadi yang sebelumnya, slide sebelumnya. Oke, dikalikan dengan suhunya 20. Oke, dapatnya 16 derajat Reaumur. Untuk Fahrenheit, Reaumur ke Celsius ke Fahrenheit. Oke, dari Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit perbandingannya 9, Celsius 5. Berarti 9/5 dikali 20. Ditambahkan 32. Karena dia apa? Kalau dia dicari, berarti ditambahkan dari batas bawahnya dia. Untuk Fahrenheit ya. Itu adalah 32. Oke, jadi ketemunya nanti 68. Oke. Nah, untuk Celsius ke Kelvin, jadi sama. Karena dia Kelvin yang dicari, maka nanti ditambahkan dengan 273. Di sini ya, perbandingan Kelvin 5, Celsiusnya 5, 5/5 kali 20. Oke. Ketemunya 293. Oke, itu. Nah, bagaimana itu untuk yang Fahrenheit dan Kelvin yang ditanyakan atau yang dicari. Bagaimana kalau dia diketahui? Oke, saya kasih contoh. Misalkan Fahrenheit yang diketahui ya. Jadi 77 Fahrenheit. Berapa Celsius, Reaumur, Kelvin. Oke. Untuk yang Fahrenheit ke Celsius. Karena Fahrenheit diketahui, Fahrenheitnya diketahui, maka kita kurangi dulu dia. Kalau tadi kan kalau dicari tambahnya di belakangan. Tapi kalau dia yang diketahui, dikurangi dulu dia, ya. Jadi 77 suhunya dikurangi 32 baru dikalikan dengan perbandingannya. Itu ya. Tetap perbandingan dari Celsius ke Fahrenheit ya. Celsius 5, Fahrenheitnya 9. Itu ya. Ketemunya 25. Kalau Fahrenheit ke Reaumur juga sama. Kurangi dulu dia dengan 32, baru dikalikan dengan perbandingannya. Perbandingan Reaumur dan Fahrenheit. Oke, ketemunya nanti 20 derajat
Reaumur. Nah, yang ketiga itu dari Fahrenheit ke Kelvin. Fahrenheit ke Kelvin ya juga sama, dikurangi 32 dikalikan dengan perbandingannya ditambahkan dengan 273. Nah, itu untuk skala yang sudah diketahui ya. Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana untuk termometer yang skalanya tidak diketahui atau belum diketahui ya. Jadi misalkan di sini ada termometer X dan Y. Ya, perhatikan. Nah, saya pakai di sini X dan Y. Misalkan di sini ada batas atas, itu adalah A itu adalah atas, B itu adalah bawah, itu ya. Sedangkan TX itu adalah suhu yang pada termometer X, TY-nya adalah suhu pada termometer Y. Sehingga kita pakai rumus ini. Ini berlaku untuk termometer selain dari Celsius. Misalkan termometer X ke Celsius, kita ganti misalkan X sama Celsius pakai. Kalau misalkan nanti termometernya ada A dan B, berarti pakai A dan B gitu ya. Tapi rumusnya sama, jadi tinggal ganti X-nya jadi A, Y-nya jadi B gitu misalkan. Ya, jadi tergantung dari soalnya. Jadi kembali lagi tergantung dari soalnya seperti apa. Oke, kita ke contoh soal saja. Nah, suatu termometer X mengukur suhu S sedang melebur pada min 10 derajat X dan mengukur suhu air mendidih pada 110 derajat X. Termometer Celsius mengukur suhu benda tersebut ditunjukkan itu adalah 40 derajat Celcius. Berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X? Jadi di sini ada Celsiusnya ya. Berarti termometer X dan termometer Celsius yang kita gunakan. Oke. Kita buat dulu yang diketahuinya. Suhu S ini ya. Kalau S ini min yang lebih kecil itu pasti bawah. Ya, XB-nya min 10, XA-nya yang atasnya adalah 110. TC itu adalah suhu termometer Celsiusnya adalah 40 derajat Celcius. Nah, titik tetap Celsiusnya kita harus ingat, yang atas adalah 100, yang bawah adalah 0 derajat Celcius ya. Sehingga CA-nya 100, CB-nya 0 derajat Celcius. Yang tanya itu adalah suhu benda jika diukur dengan termometer X, jadi TX. Oke, kita ke rumusnya. Ingat rumusnya ini. Nah, ganti. TX-nya dicari, ganti. Min as in mis, di sini XA-nya 110, XB-nya min 10, TC-nya 40, CB-nya 0, CA-nya 100, CB-nya 0. Ya, lanjut. Nah, ini min plus. Ini min plus berarti 110 ditambah 10, 120. Ini 40, ini 100. Ya. Ini kalikan silang. 100 dikali TX plus 10 jadi ini 120 kali 40 jadi 4.800. Oke, ini kalikan 100 kali TX, 100 TX, 100 kali 10, 1000. Oke. Nah, 1000-nya pindahkan ruas ke kanan. Ya. Jadi 4.800 dikurangi 1000, jadi 3.800. Jadi TX sama dengan 3.800 dibagi 100, yaitu 38 derajat X. Nah, seperti itu. Bisa ya? Ini secara otomatis sebenarnya, matematisnya ya. Saya rasa perhitungan seperti ini kamu sudah memahaminya. Oke. Oke, kita lanjut ke ketidakpastian dalam pengukuran. Ketidakpastian dalam pengukuran itu pasti ada. Ya. Ketidakpastian dalam pengukuran itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Apa penyebabnya? Itu yang pertama ada kesalahan. Kesalahan umum. Misalnya apa? Jadi kesalahan umum itu adalah kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Nah, kesalahan ini dapat disebabkan oleh kesalahan membaca skala, ya, skala kecilnya. Misalkan dia dalam satuan milimeter, tapi kamu menggunakannya dalam satuan sentimeter, seperti itu. Salah sudah ya. Nah, contohnya misalkan kamu mengukur
panjang tadi ya menggunakan penggaris, kalau kamu dari samping melihat hasil pengukurannya, maka akan berbeda dengan yang tepat sejajar atau tegak lurus terhadap benda yang kamu ukur, seperti itu. Ya, ini contohnya kesalahan penggunaan. Nih, ini ya, ada penggaris misalkan. Kamu misalkan kalau mengukur suatu panjang sebuah buku, misalkan itu harus mulai dari 0 kan. Kalau misalkan kamu mulai dari 1, sudah beda hasil pengukurannya, seperti itu. Itu termasuk dalam kesalahan umum, ya. Nah, yang kedua, kesalahan sistematis. Contohnya di sini adalah kesalahan yang disebabkan oleh alat. Ya, kita sudah benar mengukurnya, tapi alatnya yang ternyata rusak, seperti itu ya. Contohnya itu adalah ini, kesalahan kalibrasi. Jadi kalau mengukur itu kita harus ukurnya itu ketika kita mulai mengukur sesuatu, misalkan timbangan, kita menggunakan timbangan, menggunakan voltmeter, mengukurkan suhu, kita harus mengecek dulu kalibrasinya itu sudah 0 atau tidak. Jadi kalau kita belum kita gunakan mengukur, alatnya sudah menunjukkan angka tidak 0, ya berarti alatnya sudah rusak, seperti itu. Ya, itu namanya kesalahan sistematis pada kesalahan kalibrasi, ya. Itu. Nah, contohnya lagi adalah kesalahan paralaks. Ya. Kesalahan membaca, ya, ketepatan membaca itu. Contohnya tadi ya, harus membaca itu tepat di tegak lurus dengan bendanya, oke? Nah, kesalahan yang selanjutnya itu adalah kesalahan acak. Kesalahan acak itu adalah kesalahan yang terjadi karena adanya fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Misalkan terjadinya gerak brown molekul udara, fluktuasi pada tegangan listrik, kebisingan, dan radiasi, itu bisa saja ya terjadi. Oke, selanjutnya ketidakpastian. Nah, kesalahan pada pengukuran tunggal. Jadi ada nanti ketidakpastian, itu kita bisa mencarinya. Dalam itu adalah ketidakpastiannya itu adalah delta X itu adalah setengah dari skala terkecil. Misalkan tadi jangka sorong itu adalah skala terkecilnya 0,01 cm kan. Nah, jadi ini setengah dari itu. Itu adalah ketidakpastiannya, ya. Jadi nanti X0 ini adalah hasil pengukurannya. Delta X ini adalah ketidakpastiannya, seperti itu ya. Nah, untuk yang tunggal, ini ada yang pengukuran berulang. Artinya pengukurannya dilakukan secara berulang. Itu contohnya misalkan mengukur panjang gitu ya, panjang sebuah buku, kita mengukurnya dengan pengulangan secara berulang, itu bisa saja kita mendapatkan hasil yang berbeda, seperti itu ya. Nah, ini. Jadi nanti dirata-ratakan, itu yang digunakan hasil pengukurannya, ya. Oke. Oke, ketidakpastian relatif. Jadi ketidakpastian relatif di sini adalah hasil pengukuran dapat dilihat ketidakpastian relatif diperoleh dari hasil bagi nilai ketidakpastian dengan nilai benar. Jadi ketidakpastiannya dibagi dengan nilai hasil pengukuran yang kita dapat dikalikan dengan 100%. Itu yang disebut dengan ketidakpastian relatif. Nah, di sini ketidakpastian relatif itu dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketelitian tingkat pengukurannya, ya. Semakin kecil nilai ketidakpastian relatifnya, semakin tinggi ketelitian pengukurannya. Jadi semakin bagus, semakin benar kamu melakukan pengukuran, seperti itu ya. Nah, contohnya mungkin ke contoh soal. Nah, contoh ini adalah mikrometerskop, ya. Oke, perhatikan gambar, tentukan hasil pengukuran dan ketidakpastian dari mikrometerskop pada gambar. Ya. Kita baca ya, skala utamanya berapa? Ini 6, ada setengah, berarti 6,5 atau 6,50 mm. Oke. Untuk skala nonius, ini tepat. Ya, dari sini lo bacanya ya, bukan dari atas ke sini atau dari bawah ya. Kalau mau
membaca skala Nonius dari mikrometerskop ya. Dari 30 ini 31, 32, 33, 34. Tepat di sini 34 ya. Jadi 0,34 mm. Jadi skala yang terbaca itu adalah ditambahkan 6,5 ditambah 0,34. Jadinya 6,84 mm. Oke? Nah, itu untuk hasil pengukurannya dulu, skala yang terbaca. Kita cari dulu sekarang ketidakpastiannya, skala kecilnya dulu. Jadi delta X itu ketidakpastiannya itu setengah dari skala kecil. Skala kecilnya itu adalah 0,01 mm ya. Ya, skala kecil atau ketelitian dari mikrometerskop itu adalah 0,01 mm. Sehingga dibagi setengah itu adalah 0,005 mm. Oke. Selanjutnya kita cari hasil pengukurannya. Jadi hasil pengukurannya dibaca itu adalah X0 plus minus delta X. Jadi X0-nya itu adalah 6,84 di plus minus ketidakpastiannya 0,005 mm. Oke? Itu. Nah, untuk ketidakpastian relatifnya berapa? Kita cari. Nih, jadi delta X dibagi X0-nya dikali 100%. Berarti 0,005 dibagi 6,84. Ini ya, 84 kali 100%. Nanti ketemunya 0,073%. Berarti kurang dari 1% ya. Kurang dari 0,1% lagi ya. Berarti ini hasil pengukurannya sangat keakuratannya itu sangat besar. Sangat akurat atau kesalahannya itu sangat kecil seperti itu ya. Oke, itu mengenai pengukuran ya, alat ukur dan pengukuran. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.